Ya, selamat pagi Pak Jaka. Apakah Bapak mempunyai waktu luang untuk hari ini, Bapak? Ya, selamat pagi Pak Yoga. Ada apa Pak Yoga? Saya lihat sepertinya Pak Yoga agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Pak Yoga? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Gini, Pak. Saya nggak enak ini mau mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa Pak Yoga, monggo. Begini, Pak Jaka. Saya mau curhat sedikit tentang masalah saya, Pak Jaka. Apakah Pak Jaka bisa membantu saya ya kira-kira? Dengan senang hati Pak Yoga. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Gini, Pak Jaka ya. Sebenarnya itu saya hanya ingin mendapatkan sebuah solusi, Bapak. Untuk pemecahan masalah yang saat ini sedang saya hadapi, Pak. Hmm, masalah Pak Yoga apa? Coba Pak Yoga ceritakan apa yang sedang Pak Yoga rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Beberapa hari ini atau beberapa hari yang lalu itu ada pengawas melakukan supervisi di kelas, Pak Jaka. Nah, waktu Hmm, supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, gitu. ya. Loh, bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Yoga mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tidak serius ya. Tidak serius yang bagaimana Pak Yoga? Begini, Pak. Pengawas mengkritik tentang proses atau cara mengajar saya, begitu. Hmm, proses mengajar yang bagaimana Pak Yoga? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu apa Pak? Beliau itu seperti keberatan gitu, Pak, waktu saya mengajar itu. Karena tidak memakai buku teks. Karena saya mengajarnya tidak memakai buku teks gitu loh, Pak. Kan sepele itu masalahnya itu sebenarnya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Yoga dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber. Bisa Hmm, dari buku referensi, ya, perpustakaan, ya, ya, yang ya. penting mengacu pada kurikulum gitu, Pak Jaka. Dan ketika saya sampaikan seperti itu, kelihatannya beliaunya itu merasa tersinggung gitu, Pak. Gitu ya. Terus, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Yoga dulu ini. Selama ini apa yang Pak Yoga lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Terus Ya, mengajak ya, siswa-siswa saya untuk menonton video, terus ya. menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya sudah melakukan itu, Pak. Gitu. Mengapa Pak Yoga tidak menggunakan buku teks? Coba Pak Yoga ceritakan. Ya, kalau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Pak Jaka. Siswa juga bisa termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga ini sebenarnya yang saya gunakan ini. Oh gitu ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya sudah bagus Pak Yoga. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Yoga mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda, Pak Yoga. Dan belajar pun juga berbeda-beda. Gitu. Betul juga, Pak Jaka.
kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama Iya, ini iya, ada iya, iya. beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal gitu, Pak. Gitu, gitu. Itulah Pak Yoga, Bu, pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin waktu ke kelas panjenengan adalah seperti itu, Pak, supaya Pak Yoga itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, begitu. Ya, saya pikir ada benarnya juga sih, Pak ya. Setelah Pak Yoga bercerita, sekarang bagaimana perasaan Pak Yoga? Coba Pak Yoga ceritakan. Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman, Pak Jaga. Jadi saya itu merasa resah dan di rumah kepikiran terus gitu dengan masalah ini. Ya, ini akibatnya pekerjaan lain ya agak terbengkelai begitu, Pak Jaga. Karena saya memikirkan itu terus. Hmm. Lalu apa yang membuat Pak Yoga merasa tidak nyaman selama ini? Hmm, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, gitu Pak Jaka. Pikiran terus ini saya. Hmm, Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Yoga merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Pak Yoga tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Yoga memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh, iya, 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 Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak, ini nanti ya, Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Yoga bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah, siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Yoga dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Pak. Dari apa yang sudah Pak Yoga sampaikan, apa rencana Pak Yoga ke depannya? Itu apa rencananya? Hmm. Saya berniat untuk menemui beliau, Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Mungkin seperti itu, Pak, ke depannya rencana saya. Nah, ya, betul, betul. Ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Hal apa mungkin yang Pak Yoga lakukan? Hal lain apa gitu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau, Pak. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Mungkin seperti itu. Ini. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Yoga yang selanjutnya? Bagaimana prosesnya itu? Ya, ya. Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasakan nyaman dengan cara tersebut, Pak Jami. Ya, jadi saya tetap Gitu. memakai buku teks itu. Ya, ya. Berarti tetap pakai buku teks ya nanti. Ya,
Iya, iya. Oh, ya. Lalu langkah yang Pak Yoga sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Yoga. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak Jaka. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Ya jadi agak khawatir, takutnya salah langkah. Ya, ya, ya. Syukurlah Pak Yoga sudah merasa lega. Iya. Lalu dari yang sudah Pak Yoga rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Yoga lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya apa untuk menjalankan rencana ini? Ya untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum dan kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Mungkin seperti itu, Pak Jaka. Ya, 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 ya. Berarti intinya nanti Pak Yoga akan apa ya, istilahnya akan menggunakan sumber belajar yang sebelumnya dan menggunakan sumber belajar dari buku teks itu ya. Ya, betul sekali, Pak Jaka. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Yoga untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, itu juga masih dalam pikiran, Pak Jaka. Ya, Mungkin, ya, ya, ya. mungkin ya ini saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan seperti itu. Gitu Pak Yoga. Betul. Hmm. Ya, itu ide yang bagus sekali Pak Yoga. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Yoga dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Jaka untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Ya, sekarang saya merasa sedikit lega, Bapak. Semoga Ya, ya, ya. kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Ya, 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 ya. Amin. Sama-sama Pak Yoga. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Jaka. Ya Pak Yoga, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Yoga.